لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوا في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس قربا من البحر أو رشفا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمت رسالته عمت شفاعته إلى الخصوصين عن غير الحبيب حمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وصحبه ثم تابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بها
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الحمد الله لله وبركاته. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدر مقداره العظيم. أما بعد. Dan selanjutnya dalam pasal ini masih membahas mengenai bagaimana kita adab kita di dalam kita tidur. Dan selanjutnya dalam kitab Risalatul Mu'awanah ini Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad mengatakan, memberi wasiat kepada kita, wala tanam illa ala taharah. Jangan kamu tidur kecuali dalam keadaan punya wudu, dalam keadaan suci. Jadi kalau batal, ambil air wudu dulu dengan niat yaitu supaya kita tidur di dalam keadaan suci. Karena sebagaimana telah saya terangkan dalam pengajian yang lewat, roh kita di waktu tidur itu menghadap kepada Allah, sujud di hadapannya, di arasnya sana. Jadi kita berusaha supaya roh kita menghadap kepada Allah, sujud dalam keadaan suci. Wal ya'khudkan naum wa anta ala dzikrillah. Dan sebelum tidur kita baca-baca, kita berzikir kepada Allah sebagaimana yang telah diterangkan dalam pengajian yang lalu. Kita selalu berzikir kepada Allah sampai kita tertidur. Jadi kita akhiri tidur kita itu dengan kalimat thayyibah. Wala tata'awwad an-naum 'ala al-firash al-wati'ah. Kemudian di antara adab daripada kita tidur, wasiat Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan kamu membiasakan tidur alal firashil wati'ah, di atas kasur-kasur yang empuk, yang halus, yang empuk. Wa yad'uka dzalika ila kasratin naum, karena dikhawatirkan kita terlelap dalam tidur, kita keenakan tidur sehingga enggak susah bangunnya. Wa yad'uka dzalika ila kasratin naum wa tarkil qiyamul lail. Kalau kita terlelap tidur kita, keenakan tidur kita, kerinan kita bangun, maka hilang kesempatan kita untuk qiyamul lail. Untuk qiyamul lail, karena setiap malam kita jangan sampai tidak qiyamul lail. Wa yadhumu hasratuka wa tahassuruka, maka akan besar sekali susahnya kamu dan longsonya kamu nanti idza ra'aita, apabila kamu melihat ma a'addallahu lil qa'imin, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan qiyamul lail. Tidak harus berjamaah qiyamul lail itu. Karena guru saya Kiai Hamid di pondok tidak pernah melakukan qiyamul lail dengan berjamaah. Dianjurkan supaya qiyamul lail sendiri-sendiri. Umpamanya
dilakukan dengan berjamaah, ya tidak apa-apa, sah sholatnya. Jadi yang berjamaah itu yang masyru' adalah sholatul tarawih dan sholatul witir. Hanya dua sholat ini, sholatul tarawih dan sholatul witir. Hanya sholatul tarawih, sholatul witir itu masyru' bagi mazhab yang mewajibkan sholat witir. Karena ada mazhab Imam Hanafi itu mewajibkan. Kita sholat witir. Kalau mazhab Imam Syafi'i tidak, sunat muakkad salat witir itu, karena tidak ada yang wajib selain 5 waktu itu, tidak ada menurut mazhab Syafi'i. Jadi dalilnya Imam Syafi'i lebih kuat. Ya, mereka juga punya dalil, cuma ya apa itu lebih kuat. Imam Syafi'i tidak mewajibkan. Kalau Imam Abu Hanifah, semua yang bermadzhab Hanafi selalu sholat witir ini. Tapi saya lihat ya ada yang berjamaah, ada yang tidak. Tapi kebanyakan tidak berjamaah. Jadi habis sholat isya itu langsung sholat witir. Sholat sunat 2 rakaat atau sholat witir. Selanjutnya dikatakan di sini oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang sabdanya ini menunjukkan fadilah, keagungan daripada salat qiyamul lail. Yuhsyarun nas fi sa'idin wahid. Nanti manusia ini akan dikumpulkan satu padang mahsyar, akan dikumpulkan di satu tempat, sa'idun wahid. Fa yunadi munadin, kemudian di situ di padang mahsyar itu akan berseru. Ada malaikat yang ditugas untuk berseru. Aina alladziina kanat tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Aina alladzina, di mana orang-orang aina alladzina kanat tatajafa junubuhum, yang mereka lambungnya ini tidak ditidurkan. Tatajafa junubuhum, yang mereka renggangkan lambungnya ini dari tempat tidurnya. Anil madaji', artinya tidak tidur. Fayad'una rabbahum, kemudian mereka berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah dan berzikir kepada Allah. Fayaqumuna, mereka melakukan qiyamul lail pada malam itu, pada malam hari itu. Fayaqumuna wa hum qalil, dan mereka itu sedikit yang melakukan ini. Nabi mengatakan sedikit ini yang melakukan. Wa yadkhuluna al-jannata bighairi hisab, maka mereka akan masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hisab. Jadi di dalam hadis ini diterangkan Rasulullah memberi bisyarah kepada orang-orang yang ahli qiyamul lail, mereka akan masuk surga dengan tanpa hisab. Akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya dengan tanpa hisab. Oleh karena itu, hendaklah kita jangan tinggalkan salat malam sekalipun hanya 2 rakaat. Sekalipun hanya 2 rakaat. Kita sempatkan untuk qiyamul lail, sekalipun kita bangun sejam sebelum subuh, setengah jam sebelum subuh kita bangun, kita ambil air wudu, kita salat, ya, niat salat, ya, qiyamul lail, tahajud, kemudian kita tutup kalau sebelum salat witir dengan salat witir. Kebiasaan daripada Sayyidina Umar itu salat witir di akhir malam. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain juga begitu.
Karena ada hadis ij'alu akhira salatikum minal lail witran. Jadikanlah akhir daripada qiyamul lail kalian adalah salat witir. 2 rakaat kemudian 1 rakaat. Kalau sudah salat witir sebelum tidur seperti kita lakukan di waktu kita Ramadan, sudah kita salat tarawih di mana-mana sudah salat tarawih di seluruh dunia itu melakukan salat witir 2 rakaat. Melakukan salat witir 2 rakaat. Apabila sudah melakukan salat witir sebelumnya, bangun malam, hendaklah dia, Imam Nawawi mengatakan fal yata'arrad minan nawafil wa fal yusalli ma syaa minan nawafil. Dia boleh melakukan salat sunat apa saja, tidak ada larangan. Jadi jangan diartikan ij'alu akhira salatikum minal laili witran, ini larangan bagi orang yang sudah salat witir, nanti malam harinya kalau dia bangun enggak boleh salat malam lagi, enggak boleh salat sunat lagi, tidak. Bukan begitu artinya. Jadi Imam Nawawi mengatakan fal yusalli ma syaa minan nawafil, silakan salat sunat apa saja sudah dia bangun, apabila dia sesudah isya, sebelum tidur dia sudah salat witir, masya minan nawafil, mau salat tahajud, mau salat tasbih, atau mau salat hajat, salat sunat apa saja, min ghairi an yata'arrad li salatil witir, dengan tanpa melakukan salat witir lagi. Jadi tidak usah salat witir lagi. Karena apa? Karena Rasulullah juga ada dalam salah satu hadisnya, la witrani fil laila, tidak ada salat witir 2 kali di dalam 1 malam. Kembali kepada masalah kepada salat qiyamul lail ini, bahwa ya apa itu dalam satu hadis yang lain, alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihin. Hendaklah kamu selalu melakukan salat qiyamul lail, karena salat qiyamul lail itu da'bus salihin, kebiasaan daripada orang-orang yang saleh. Tandanya orang yang saleh, tanda-tanda orang yang saleh tidak meninggalkan salat qiyamul lail. Dan dalam satu hadis, salatlah kamu waktu malam sekalipun sebentar, walau bigadri halbi syatin, sekalipun selama ngepuh puan, ngepuh susu kambing, walau bigadri halbi syatin. Negara Arab itu banyak yang miara kambing untuk diambil susunya. Mi'za namanya, kalau kambing yang diambil susunya itu mi'za. Kalau yang dibuat gole sate itu syatun, maka dari itu kata-kata sate dari itu, ya, dari kata-kata sate dari syatun itu, atau honam, umumnya semua kambing honam. Itu ya, sekalipun hanya biasanya waktu malam mereka ngepuh itu, ya, untuk ngambil susunya itu, ya. Dalam hal ini guru saya Kiai Abdul Hamid membuat satu nazam. Hadis ini dibuat satu nazam, ya. Wa qum minal laili faqad ja'al khabar. Maka hendaklah kamu bangun di waktu malam, ya, untuk salat qiyamul lail. Walau biqadri halbi syatin tughtafar. Sekalipun dalam waktu yang sebentar, yang sekiranya waktu itu hanya cukup untuk memerah, ya, susu kambing, ya, memerah, ya, susu dari kambing. Wa qum minal laili faqad ja'al khabar walau biqadri albi syatin tughtafar. Ini karangan guru saya Kiai Hamid, sering disampaikan di waktu pengajian. Wa qum minal laili, hendaklah kamu qiyamul lail
faqad ja'al khabar. Lakukan qiyamul lail sekalipun artinya hanya 1 rakaat, 2 rakaat. Tidak ada 1 rakaat ya salat kecuali salat witir. 2 rakaat sekalipun hanya 2 rakaat ya. Wa qum minal laili faqad ja'al khabar walau biqadri halbi syadin tughtafar. Sekalipun hanya sebentar seperti sekiranya memerah susu dari susu kambing ya. Kemudian dalam satu hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda qala alaihi salatu wasalam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qalat ummu Sulaiman bin Dawud, dan telah berkata ibunya Nabi Sulaiman bin Dawud memberi nasihat kepada anaknya, memberi nasihat kepada Nabi Dawud anaknya. Ini seorang ibu yang baik, selalu memberi wejangan-wejangan, nasihat-nasihat, arahan-arahan, petunjuk-petunjuk yang baik kepada anaknya. Ini padahal anaknya Nabi ini. Nabi Daud Nabi, ini ibunya mengatakan kepada Nabi Sulaiman, bukan kepada Nabi Daud. Ibunya Nabi Sulaiman berarti istrinya Nabi Daud. Mengatakan, ya bunayya, wahai anakku, anakku ya. Anak kecilku, la tuksirin naum bil lail, jangan banyak kamu tidur di waktu malam. Fa inna man yuksirin naum bil lail ya'ti faqiran yaumil qiyamah. Karena orang yang banyak tidur di waktu malam, malamnya hanya dibuat untuk tidur, ya'ti faqiran yaumil qiyamah, dia akan datang di hari kiamat dalam keadaan fakir. Artinya sedikit pahalanya. Dari itu sudah tidak ada harganya harta ini. Jadi orang kaya fakir itu tidak diukur dengan kekayaannya atau hartanya, tapi dengan amalnya. Kalau dia sedikit amalnya maka disebut fakir. Kalau sedikit amalnya dia disebut fakir. Qala al-Imam al-Ghazali, dan mengatakan Imam Ghazali dalam kitabnya kitab Ihya Ulumuddin, i'lam anna al-lail wan nahar 24 sa'ah. Oh, dalam kitab Bidayah ini ya. Anna al-lail wan nahar 24 sa'ah, bahwa siang malam itu ada 24 jam. Fala yakunu naumuka fi aktsar min 8 sa'at. Maka hendaklah jangan ada tidurnya kamu di dalam 24 jam itu lebih daripada 8 jam. Jangan tidurnya kamu lebih dari 8 jam. Jadi malam dan siang jangan lebih dari 8 jam. Paling banyak 8 jam. Wa yakfika in ishta 60 sanah. Karena kamu kalau tidur 8 jam setiap hari, wa yakfika in ishta 20 sana, maka cukup bagi kamu kalau kamu hidup 60 tahun, kamu tidur setiap hari itu 8 jam, sepertiga dari 24, 6. Isra sittina sana antu dayya minna 20 sana wa yas-sulus, maka kamu akan menyia-nyiakan hidupmu yang 60 tahun itu, kamu sia-siakan, enggak kamu isi apa-apa, kosong selama dari amal selama isrina sana 20 tahun. Pertiganya. Enggak kamu isi apa-apa, hanya kamu isi dengan tidur. Oleh karena itu jangan lebih dari 8 jam. Ini ya pesannya Imam Ghazali kepada kita. Jadi jangan nanti kita lihat berangkas kita itu isinya hanya tidur aja. Karena setiap
jam ini nanti akan jadi berangkas. Setiap jam itu kamu buka apa isinya, ya. Kamu buka semuanya tidur, ya. Lebih banyak tidurnya. Tapi berusahalah berangkas kamu yang 24 berangkas itu nanti setiap harinya kamu buka berisi dengan amal-amal yang saleh, dengan zikir, ya. Dengan Al-Qur'an, dengan amal-amal yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita. Wa mata ta'azzara 'alaika fi ba'd al-mawadhi' al-jam'u baina at-tayammun wal istiqbal. Dan apabila umpamanya, dan kita disunatkan tidur itu yaitu menghadap kiblat dan tidur di atas lambung kita yang kanan, tayammun. Ala jambikal aiman, menghadap wajhuka ilal kiblah. Kalau umpamanya fi ba'dil awqat, di satu waktu, satu tempat, al-jam'u baina tayammun wal istiqbal, maka hendaklah kamu pilih, kamu tidur ala yaminik, itu ya, ala yaminik, kamu tidur di atas lambungmu yang kanan. Kalau umpamanya tidak bisa mengumpulkan dua-duanya, menghadap kiblat dan tidur di atas lambung yang kanan. Wajtahid alla tastaqbilal kiblat, dan berusaha jangan sampai mungkuri kiblat. Jadi ya, mungkuri kiblat, jadi menghadap ke selatan atau ke utara, ya, jangan mungkuri kiblat. Wa in kasatta bittijaikal istirahat. Seandainya kamu tiduran itu tujuannya hanya untuk istirahat, maksudnya istirahat, bukan mau tidur, tapi mau istirahat, menghilangkan capek, lelah, rebahan, ya. Dunan naum, maksudnya bukan untuk tidur. Fala ba'sa an tattaji' 'alal aisar, maka tidak apa-apa kalau seandainya kamu ya tiduran tadi itu di atas lambungnya kamu yang kiri. Wafin naum waqtul qailula, wafin naumi waqtul qailula ma'unatun ala qiyamil lail fa'alaika bihi. Dan tidur siang kita perlu istirahat di waktu siang, bahwa kita berusaha untuk tidur kita itu ya di waktu jam 11, jam 12 itu ya tidur siang, ya. Atau sebelumnya, ya. Alhasil nanti sudah waktu zuhur bangun. Fin naum waqtul qailula. Tidur di waktu siang itu disebut qailulah. Ya, qailulah, waqtul qailulah. Ya, waqtul qailulah itu ya dari jam ya 11 itu sampai jam 1 itu waktul qailulah. Ma'unatun ala qiyamil lail, itu menolong kamu untuk bisa bangun di waktu malam, daripada tidak tidur sama sekali waktu siang, ya. Itu biasanya tidurnya lelap malam harinya. Jadi dibagi tidur, waktu siang juga tidur qailulah, ya. Kemudian waktu malam juga, ya, waktu malam kita tidur. Ala qiyamil lail wa alaika, maka hendaklah kamu netepin ini qailulah, bagaimana yang dikerjakan, diamalkan oleh para ulama-ulama begitu. Wa'dhar an tanama ba'da salatis subuh. Kemudian hendaklah kamu takut, jangan kamu tidur sudah salat subuh. Jangan membiasakan kamu tidur sudah salat subuh. Cari kegiatan, cari aktivitas, cari kerjaan supaya tidak tidur sudah subuh. Gunakan untuk berzikir kepada Allah, berwirid, mengaji, ya, baca Quran, kemudian baca salawat, kemudian gunakan untuk amal-amal yang lain, mengerjakan pekerjaan di rumah. Sudah kita subuh, ba'da salatus subuh.
Karena apa? Di sini Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan wa innahu yamna'ur rizq, karena tidur salat subuh itu menolak, mencegah kita dapat rezeki. Karena sudah subuh itu sudah waktunya orang cari rezeki. Waktunya orang cari rezeki ke pasar, ya, ke kantor. Biasanya kalau tidur salat subuh itu ya bangun-bangunnya tambah capek semua. Jadi malas kita, jadi orang yang pemalas. Gunakan untuk apa? Melakukan apa yang manfaat. Au ba'da salatil asar, juga tidak boleh tidur sudah salat asar. Sudah salat asar jangan tidur kalau bisa. Ya, kalau umpamanya apabila dibuat kebiasaan. Ini apabila dibuat kebiasaan istiqomah. Turu mari subuh, turu mari asar. Tidak oleh. Kalau umpamanya sekali-kali umpamanya ya capek, ya sangat capek sekali, ya tidak apa-apa, ya. Tapi jangan dibuat kebiasaan. Ini yang tidak boleh dibuat kebiasaan. Kenapa? Kalau dibuat kebiasaan tidur salat asar, kalau tidur salat subuh yamna'ur rizq, kalau sudah salat asar yurisul junun, membuat kita gila. Di sini diterangkan membuat kita owah, pikirannya owah. Jadi ya, kita berusaha untuk menghindari ini. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang istiqomah, ya, menjalankan apa yang telah diterangkan dalam kitab ini. Au qabla salatil isya, juga jangan tidur sesudah salat maghrib, sebelum salat isya. Jangan tidur kalau bisa. Ya, au qabla salatil isya fa innahu yurisul araq. Jadi semua itu dilarang karena ada negatifnya, ada madaratnya, ada mafsadahnya. Jangan tidur sebelum salat isya. Wa innahu yurisul araq, membuat kita enggak bisa turu begini. Enggak bisa turu. Ya. Ya ini kalau kita selalu kita biasakan tidur sudah salat maghrib. Padahal ini salat waktu yang mustajab, waktu yang kita dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menafsirkan bahwa ayat ini tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an. Wa la ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini waktu bainal maghrib wal isya. Waktu tatajafa junubuhum, kapan waktunya? Waktunya yaitu bainal maghrib wal isya, di antara maghrib wal isya. Nah, ini waktu yang sangat mustajab. Kita gunakan untuk duduk kita di rumah. Jangan keluar dari rumah kalau tidak perlu. Kita membaca Yasin, membaca Waqiah, membaca Tabarok, membaca surat Dukhan, membaca Ratib, dan membaca wirid-wirid yang lain sampai masuk waktu isya, sebagaimana diajarkan oleh guru-guru kita. Wa idza ra'aita fi manamika ma yusurruk minar ru'ya wahmadillah. Dan insyaallah akan kita terangkan dalam pengajian yang akan datang. Wal afwa minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Allahumma fa'na bima 'allamtana wa amma yadurruna warzuqna ilman warzuqna ilman برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا من أهل العلم من أهل الخير. اللهم صل وسلم تجعلنا من الفلاح ما نبلغ به منازل الصديقين واشرف بصراط الله يا أرحم الراحمين.
وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.